kita akan gali lebih dalam tentang kisah seru di balik dunia aplikasi yang kita gunakan setiap hari. Percaya atau enggak, ini bukan cerita yang membosankan. Mari kita lihat bagaimana aplikasi-aplikasi ini enggak hanya merubah hidup kita, tapi juga sejarah teknologi yang kita nikmati sekarang. Semuanya dimulai sejak awal 2000-an, ketika aplikasi mulai mencuri perhatian dunia. Salah satu yang paling ikonik adalah App Store, milik Apple, yang lahir pada 2008. Sebelum itu, kita punya segudang program komputer, tapi belum ada toko satu atap yang menyediakan aplikasi untuk diunduh. Dari sana, boom! Terjadi ledakan besar dari aplikasi, game, media sosial, sampai aplikasi untuk bantuan produktivitas. Setiap aplikasi punya cerita sendiri tentang bagaimana mereka mengubah cara kita hidup, belajar, dan berhubungan satu sama lain. Sekarang, aplikasi memainkan peran utama dalam kehidupan kita sehari-hari, dari membooking taksi hingga belajar bahasa asing. Semuanya ada di ujung jari kita. Rasanya, hampir tidak mungkin membayangkan hidup tanpa aplikasi kan? Selain itu, coba kita lihat bagaimana tren inovatif terus berkembang. Dari mulai kecerdasan buatan atau yang sering disebut AI, yang makin diterapkan dalam aplikasi untuk membuat pengalaman pengguna lebih personal, hingga teknologi blockchain yang mengubah cara kita melihat keamanan dan kepercayaan dalam aplikasi. Gak cuma itu, aplikasi juga gak hanya tentang teknologi. Mereka memengaruhi budaya kita, dari cara kita berkomunikasi hingga bagaimana kita menghabiskan waktu luang. Aplikasi punya peran besar dalam membentuk tren dan kebiasaan kita. Tapi, gak semuanya selalu mulus. Ada juga pelajaran dari masa lalu, di mana beberapa aplikasi besar telah mengalami kontroversi tentang privasi, data, keamanan, atau dampak sosialnya. Ini mengajarkan kita bahwa dalam menciptakan aplikasi, kita juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap pengguna. Jadi, sejarah aplikasi itu seperti petualangan yang terus berkembang. Dari awal mula yang sederhana, hingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Perjalanan aplikasi ini terus menginspirasi dan mengubah cara kita menjalani hidup digital. TikTok adalah contoh bagus dari bagaimana aplikasi bisa dengan cepat mengambil alih dunia dengan konsep yang unik. Dengan format video pendek yang kreatif, TikTok meledak dalam popularitasnya. Ini menunjukkan bagaimana aplikasi yang menyajikan konten yang mudah dikonsumsi dan seru bisa mengubah bagaimana kita berbagi kreativitas dan hiburan. Sementara itu, Instagram adalah salah satu aplikasi yang telah tumbuh menjadi lebih dari sekedar tempat berbagi foto. Dari awalnya hanya posting foto, kini Instagram memiliki stories, reels, IGTV, dan berbagai fitur lainnya. Perkembangan ini mencerminkan bagaimana aplikasi terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berubah. Kita masuk pada materi internet. Dari proyek militer pada tahun 1960-an, internet berkembang menjadi jaringan global pada 1990-an. Awalnya untuk komunikasi, internet kemudian memungkinkan akses informasi dan pertumbuhan situs web. Dengan munculnya email, forum, dan pesan instan, internet tidak hanya alat informasi, tapi juga komunikasi. Era 2000-an membawa platform sosial awal seperti Friendster dan MySpace. Munculnya Facebook, Twitter, YouTube, dan kemudian TikTok serta Instagram mengubah cara kita berinteraksi online. Mereka merevolusi cara kita berbagi konten, berkomunikasi, dan menciptakan pengalaman online yang lebih pribadi. Jadi, dari proyek militer hingga revolusi sosial, sejarah internet adalah perjalanan dari alat komunikasi sederhana hingga ekosistem digital yang memengaruhi cara kita hidup dan berinteraksi. Halo bro, siapa namanya? Nama saya Muhammad Arif Pandiari. Dari jurusan mana? Dari jurusan Informatika, prodi saya PTI. Saya bisa bilang saya itu setidaknya 80% kehidupan saya setiap hari menggunakan internet. Kebanyakan karena banyak tugas atau untuk pakai sehari-hari lah, nge-chat orang-orang. Menurut saya internet itu biasa digunakan untuk seperti yang saya bilang tadi, mengechat orang yang penting-penting dalam kehidupan kalian. Bisa juga untuk mencari materi-materi dalam pembelajaran sehari-hari. Apa pertanyaan kedua tadi?
pendapat tentang internet? Menurut saya itu sangat membantu orang-orang dalam kehidupan sehari-hari mereka, walaupun sekecil apapun itu. Saya sering menggunakan aplikasi TikTok. Kalau rate dari saya 1 sampai 10, 8. Tentunya ada dampak positifnya, kita bisa mengakses informasi melalui TikTok dengan sangat cepat. Terus banyak juga konten-konten inspiratif yang bisa kita tiru. Lalu dampak negatifnya yaitu kebanyakan yang saya lihat ada konten-konten yang tidak senonoh, terus kebanyakan berita-berita hoax yang tersebar. Itu saja sih, Kak.